Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap hari ini teman-teman selalu semangat dan jaga kesehatan selalu. Hari ini kita akan belajar PKLH ya teman-teman. Sebelum belajar PKLH kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani ya qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah, kita belajar PKLH kelas 2 bab 2 tentang manfaat tanah dan kita akan membahas soal tentang manfaat tanah. Mari berlatih. Berilah tanda silang pada huruf benar jika itu benar. Berilah tanda silang pada huruf S jika salah. Kita ke pernyataan pertama. Tanah merupakan permukaan bumi yang paling atas. Benar ya teman-teman, tanah merupakan permukaan bumi yang paling atas. Nomor 2, tanah digunakan sebagai campuran bahan plastik. Bukan ya teman-teman, tanah merupakan untuk pembuatan gerabah, jadi bukan sebagai campuran bahan plastik. Nomor 3, tanah dapat dijadikan sumber ekonomi bagi manusia. Benar ya teman-teman, tanah bisa digunakan untuk manusia melakukan kegiatan dan sebagai tempat untuk bercocok tanam bagi para petani ya. Kemudian yang nomor 4, para petani memanfaatkan tanah sebagai lahan tanam padi. Benar ya teman-teman, para petani memanfaatkan tanah sebagai lahan untuk menanam padi ya. Nomor 5, tanaman yang hidup di tanah tidak perlu disiram dan dipupuk. Salah ya teman-teman, tanaman yang subur harus disiram dan diberi pupuk ya. Kita ke latihan soal selanjutnya. Jodohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan tepat ya. Nomor 1, lubang resapan air disebut. Yang C ya teman-teman, kita sudah belajar kemarin. Lubang resapan air disebut biopori ya. Yang nomor 2, contoh gerabah yang dibuat dari tanah adalah ya, contohnya adalah yang D ya teman-teman, pot bunga. Kemudian campuran yang untuk membuat pupuk selain kotoran hewan adalah tanah ya teman-teman. Agar tanaman tumbuh subur maka diberi pupuk ya, yaitu kotoran hewan dan dicampur dengan tanah ya. Kemudian yang nomor 4 ya, tanah dijadikan tumbuhan sebagai sarana proses yang A teman-teman ya, proses pertumbuhan. Kemudian nomor 5, contoh hewan yang tinggal di dalam tanah adalah yang B, yaitu cacing ya. Kita ke soal selanjutnya. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara melingkari salah satu kata di dalam kurung ya. Bagian tumbuhan yang menyerap zat hara dalam tanah adalah ya, di sini Ustazah tulis ya, bukan dilingkari ya, yaitu akar ya teman-teman. Tanah digunakan sebagai campuran bahan bangunan, contohnya ya sebagai pembuatan batu bata ya. Kalau pembuatan daun pintu itu biasanya dari kayu ya teman-teman. Kemudian nomor 3, contoh bencana alam yang ditimbulkan oleh tanah adalah longsor ya teman-teman. Kalau kebakaran biasanya disebabkan oleh api atau kesalahan dari penggunaan listrik ya. Kemudian nomor 4, gambar hewan di samping termasuk pemakan daging ya teman-teman. Tumbuhan itu biasanya dimakan kancil, sapi, kambing, itu termasuk hewan pemakan tumbuhan ya. Nomor 5, tempat tinggal binatang yang ada pada gambar di samping adalah jangkrik ya teman-teman.
di dalam tanah. Jika di atas tanah itu ada ayam dan yang lainnya. Ya, kita ke pembahasan soal selanjutnya. Pengertian tanah adalah ya lapisan bumi yang paling atas. Wafi bermain bola di lapangan sepak bola. Hal ini menunjukkan tanah sebagai tempat melakukan kegiatan. Ya, kita ke nomor 3. Tumbuhan dapat hidup dengan subur di atas tanah karena dipupuk ya teman-teman. Dipupuk dan disiram boleh. Ya, kemudian kerusakan tanah mengakibatkan tumbuhan mati atau tidak subur ya teman-teman. Kemudian nomor 5, kerugian yang ditimbulkan dari tanah yang rusak bagi hewan adalah akan terjadi kelaparan bagi hewan karena tidak ada tumbuhan yang dimakan. Kemudian bagi pemakan daging karena tidak ada hewan pemakan tumbuhan, maka tidak ada hewan pemakan tumbuhan. Nah, akan terjadi kerusakan rantai makanan ya teman-teman. Mari merefleksikan ya. Kalian telah belajar tentang manfaat tanah. Hal apa yang sudah kalian pahami setelah mempelajarinya? Bagian materi mana yang belum kalian pahami? Ya, jika ada materi yang belum kalian pahami, pelajari ulang materinya ya teman-teman. Kemudian berilah tanda centang pada simbol yang sesuai pada tabel di bawah ya. Ini sebuah contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa ukur kemampuan teman masing-masing ya. Misalnya nomor 1, apakah kalian sudah memahami pengertian tanah? Sudah ya teman-teman, karena kita sudah belajar. Apakah kalian sudah memahami manfaat tanah bagi makhluk hidup? Sudah ya teman-teman, karena kita sudah belajar. Apakah kalian dapat menyebutkan manfaat tanah bagi makhluk hidup? Sudah ya teman-teman, karena kita juga memang sudah belajar. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan tanah? Sudah ya teman, kita belajar kemarin ya. Apakah kalian sudah pernah menanam pohon di sekitar rumahmu? Ya, misalnya mampu dengan bimbingan orang tua. Karena di rumah kita bisa menanam bersama dengan orang tua kalian ya. Apakah kalian sudah pernah membuat prakarya sederhana dari tanah di sekolah atau di rumah? Pernah, kalau memang pernah ya teman, dengan bimbingan orang tua kalian di rumah ya. Oke, terima kasih ya. Pembelajaran berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker. Cuci tangan selalu. Hindari kerumunan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.